Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih sama kelompok 3 yang paling kece pastinya, yang akan menemani kalian untuk membahas tentang penyakit osteopenia, mata kuliah Praktikum Anatomi Fisiologi 1. Nah, sebelum itu, kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Fikri Naira Warnizon, yang kedua ada Kevin Elvansius Herman, yang ketiga ada Maharani Putri Kohar, yang keempat ada Rina Oktavia, yang kelima ada saya sendiri yaitu Widya Karisa, yang keenam ada Yauma Salih Habib, dan yang terakhir ada teman kita yang paling cantik yaitu Yesa Waninta Bayar Marpaung. Apa itu osteopenia? Osteopenia merupakan salah satu kondisi di mana seseorang memiliki massa tulang yang rendah dibandingkan dengan nilai normal pada seusianya, sehingga lebih beresiko untuk mengalami patah tulang. Namun, berbeda dengan osteoporosis di mana tulang sudah mengalami suatu pengeroposan, osteopenia merupakan suatu tahap sebelum daripada osteoporosis. Apabila penurunan massa tulang dapat diketahui lebih awal, beberapa tindakan tentu dapat dilakukan lebih awal juga untuk mencegah tulang menjadi keropos. Ada perbedaan dari segi definisi, osteopenia adalah kepadatan mineral tulang atau bone mineral density disingkat BMD yang rendah. Sedangkan osteoporosis adalah tingkat kepadatan mineral tulang yang lebih rendah dari osteopenia. Dengan kata lain, osteoporosis adalah lanjutan dari osteopenia. Kesimpulannya, osteopenia dapat berkembang menjadi tahapan osteoporosis apabila tidak ditangani dengan benar, di mana pada tahap osteoporosis sudah terjadi kerusakan tulang dari segi strukturalnya. Gejala osteopenia berbeda dengan osteoporosis. Osteopenia umumnya tidak memiliki gejala yang terlihat jelas dan akan terjadi tanpa disadari oleh penderita. Penyebab osteopenia. Osteopenia dapat terjadi akibat pertambahan usia dan terjadinya penipisan tulang karena sel-sel tulang yang secara cepat diserap kembali oleh tubuh, lebih cepat dari pembentukan tulang baru. Akibatnya, tulang pun kehilangan mineral, massa dan strukturnya, membuat tulang semakin lemah dan berisiko retak. Biasanya, massa tulang mulai menurun saat seseorang memasuki usia 30 tahun. Di usia inilah kepadatan tulang perlu mulai diperhatikan dan dijaga baik-baik. Faktor resiko osteopenia antara lain berusia di atas 65 tahun, mengalami menopause dini atau mengalami menopause di usia muda yakni di bawah usia 40 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat osteopenia, menjalani operasi pengangkatan ovarium sehingga kadar estrogen menurun, memiliki masalah kesehatan seperti hipertiroidisme atau aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan, memiliki kebiasaan minum alkohol berlebih, merokok, dan yang terakhir menggunakan obat kortikosteroid atau antikonvulsan jangka panjang. Pengobatan osteopenia. Beberapa obat yang mungkin diresepkan dokter untuk mengobati osteopenia adalah: yang pertama, bisfosfonat. Obat ini diresepkan untuk mencegah osteopenia agar tidak menjadi osteoporosis. Yang kedua ada raloxifene atau Evista. Obat ini dapat meniru hormon estrogen sehingga bisa membantu menjaga tulang tetap sehat. Efek samping dari obat ini adalah hot flashes, kram kaki, dan pembekuan darah. Yang ketiga, pengobatan di rumah untuk osteopenia. Pengobatan untuk penderita osteopenia sangat berkaitan dengan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Ini sama juga pengobatan dapat dijalani di rumah. Pencegahan osteopenia. Berhenti merokok dan menjauhi asap rokok. Gunakan obat-obatan tertentu di bawah pengawasan dokter, terutama obat kortikosteroid dan obat anti kejang. Lakukan olahraga secara rutin, setidaknya 30 menit per hari. Tingkatkan konsumsi makanan yang kaya akan vitamin D dan kalsium, seperti ikan, produk susu tanpa lemak, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah serta sayur. Lakukan tes kepadatan tulang jika Anda sudah mengalami menopause atau berusia 65 tahun ke atas. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang penyakit osteopenia yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.